Baik, kemudian di antara adab yang kita harus perhatikan juga di dalam memakai pakaian, di antaranya adalah berdoa. Ya, berdoa, dan insya Allah kita akan bahas nih pelajarannya, doa untuk kita memakai pakaian. Dan seharusnya teman-teman ya, insya Allah nanti boleh di screenshot doanya, ya boleh di screenshot, boleh kemudian ditempel ya, ditempel di tempat-tempat yang biasanya teman-teman memakai pakaian. Saya senantiasa bilang, tidak dihafal pun tidak apa-apa. Tidak dihafal pun tidak ada apa-apa. Nanti seiring dengan seringnya membaca, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Doanya nih teman-teman ya, kita mulai sedikit-sedikit menghafal. Mulai sedikit-sedikit belajar. Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita memakai pakaian dengan sebuah doa, Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur dulu. Kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingat ya, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani hadzal thawba, yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Subhanallah. Tadi kita sudah belajar bahwasanya pakaian yang kita kenakan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Wa razaqanihi. Dan pakaian ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Min ghairi haulin wala quwwatin. Subhanallah. Lihat teman-teman. Ketika Allah memberikan pakaian kepada kita, maka itu adalah tanpa daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sedikit demi sedikit. Berapapun banyak manusia memiliki uang, kalau pakaiannya tidak ada, maka dia tidak bisa memakai pakaian. Berarti datangnya pakaian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika datang sebuah penyakit, ada kalanya penyakit tersebut menyebabkan ia akhirnya tidak bisa menggunakan pakaian. Berarti ketika ia menggunakan pakaian, itu semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Subhanallah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila kita melakukan sebuah aktivitas, apapun itu, berpakaian termasuk, kemudian kita mengatakan dalam diri kita masing-masing, ya Allah, ketika kita memakai pakaian ya, kemudian kita berdoa nih, Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian kita katakan dalam diri kita, ya Allah, saya memakai pakaian ini kecuali atas pertolongan dari Engkau. Maka dia dapat pahalanya 2, kata Syekh Utsaimin. Karena dia mengatakan bahwasanya ia berpakaian ini atas pertolongan dari Allah. Yang kedua, dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini yang harusnya kita lakukan teman-teman. Karena kita memakai pakaian itu minimal dalam sehari semalam ya, minimal ya 3 sampai 4 kali. Berarti berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan baru untuk berpakaian saja. Belum nanti melepas pakaian ya. Maka sekali lagi tulis doa ini besar-besar dan baca setiap kali kita akan memakai pakaian. Kemudian ada doa yang perlu kita baca ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pakaian baru. Masya Allah ya. Pakaian baru itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita membaca doa ketika memakai pakaian baru. Doa lubsis tsaubil jadid. Ya, jangan lupa teman-teman untuk membaca doa. Jangan sampai kita hanya miring ke kanan, miring ke kiri di depan cermin, ya, lenggak kanan, lenggok kiri karena takjub dengan pakaian baru yang kita kenakan, tapi kita lupa berdoa. Ya, maka pastikan doa ini dibaca oleh teman-teman manakala Allah berikan baju baru. Ya, apa doanya? Di antara doanya, yang mana hadis ini telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik. Beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, Allahumma, doanya bagus ini ya, ya Allah, lakal hamdu. Lihat,
bersyukur lagi kepada Allah. Segala pujian bagi Engkau wahai Rabbku. Anta kasautanihi. Engkau yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Subhanallah. Di setiap aktivitas seorang muslimah, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluka. Hamba memohon kepadamu. Min khairihi. Dari kebaikan pakaian ini. Subhanallah. Termasuk di antaranya teman-teman. Kebaikan dari pakaian yang kita pakai, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah pakaian yang kita pakai bisa membantu kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba teman-teman lihat ya, pakaian yang teman-teman punya tuh, ya, dari pakaian-pakaian baru sudah belum dipakai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah belum lebih mendekatkan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa khairi ma suni'alah. Dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Di antara tujuan pakaian dibuat, ya, di antaranya adalah untuk menahan dari teriknya panas matahari, ya. Dari hawa yang sangat panas dan hawa yang sangat dingin. Ini adalah termasuk dari tujuan pakaian dibuat. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika. Kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pakai dijauhkan dari segala keburukan. Subhanallah. Dan di antara keburukan dari pakaian yang kita pakai teman-teman, pakaian itu akan mengantarkan kepada jurang kemaksiatan. Pakaian itu dibuat untuk sombong. Pakaian itu dibuat untuk keburukan, ya. Dilangkahkan kakinya dengan pakaian tersebut justru untuk membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Untuk berzina misalnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Atau untuk mengatakan bahwasanya ini adalah pakaian untuk mendapatkan misalnya pujian-pujian manusia. Berpakaian tapi pengen dipuji manusia. Kalau si fulana itu pakaiannya tiap kali bertemu gonta-ganti. Tiap kali bertemu dia yang paling bagus pakaiannya. Dia yang paling ngetren pakaiannya dengan zamannya. Fashionnya itu terus berganti misalnya. Nah ini di antara keburukan dari pakaian yang kita pakai. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarri ma suni'alah. Dan dari keburukan tujuan pakaian ini dibuat. Ya, subhanallah teman-teman, ini adalah doa yang sangat-sangat indah, ya, yang seharusnya kita baca doa apabila kita memakai pakaian baru. Karena kita memohon kepada Allah dengan pakaian baru ini, semoga kita akan lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan pakaian baru teman-teman, kalau bisa kita keluarkan pakaian lama kita. Ya, kita sedekahkan pakaian lama kita. Itu akan menjadikan hisab kita lebih ringan. Ya, hisab kita lebih ringan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang qanaah. Sehingga kelak ketika Allah subhanahu wa ta'ala tanya nih kepada kita satu persatu dari pakaian. Hei fulana bin fulan, pakaian ini sudahkah kau gunakan? Tanya lagi Allah, hai fulana bin fulan, apakah ini sudah digunakan? Subhanallah. Perempuan itu banyak nanti yang akan ditanya. Bukan hanya pakaian yang akan ditanya. Tas yang dia gunakan. Sepatu yang dia gunakan. Sandal yang dia gunakan. Kacamata yang dia gunakan. Coba, saya punya teman, ya. Saya terkaget-kaget ketika mendengar kawan tersebut chat, ya. Dan mengatakan, katanya punya kacamatanya itu banyak. Jadi setiap kali dia pakai baju warna apa, kacamatanya matching, tasnya matching. Kemudian saya katakan, apakah tidak takut dengan hisab yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada engkau? Ya. Maka kita mulai berbenah diri teman-teman. Ya. Kalau mau beli pakaian baru, mikir lagi. Pakaian kita tuh sudah seberapa banyak sih? Apakah lebih baik daripada kita membeli pakaian baru sedangkan di lemari sudah banyak pakaian? Apakah tidak lebih baik kita sedekahkan uang yang tadinya kita akan beli? Ya.
pakaian baru tersebut untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena yang kita akan bawa itu sesuatu yang kita sedekahkan. Mulai lagi setelah kajian ini kita buka lemari kita. Ya. Dan itu akan menjadikan rem bagi kita para wanita ya untuk membeli pakaian baru. Ya. Karena kita tahu bahwasanya semua itu akan diperhitungkan. Kita hari ini seperti berada di supermarket yang bisa apapun kita ambil, tapi ingatlah bahwa di ujung sana ada kasir yang menunggu. Ingatlah bahwasanya di ujung sana ada pertanyaan-pertanyaan yang kelak Allah akan tanya untuk kita semuanya. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara doa memakai pakaian baru teman-teman yang Rasulullah SAW ajarkan adalah kata Rasulullah SAW, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Ya, semoga engkau mengenakan pakaian ini hingga lusuh dan Allah yang akan memberi gantinya kepadamu. Subhanallah, maksudnya adalah teman-teman, kita mendoakan orang yang memakai baju baru itu agar pakaian ini barakah. Pakaian ini Allah jadikan awet sampai lusuh baru kemudian ganti. Nah, ini khasnya ibu-ibu banget nih. Kalau punya daster, ya terutama pakaian dalam, kan banyak tuh kita kalau misalnya pakaian kainnya enak gitu ya, sudah lusuh, sudah mungkin pakaian itu dibeli dari awal pernikahan sampai punya anak 4 ya, masih aja dipakai. Alasannya karena kainnya yang sangat enak, berarti itu pakaiannya barakah. Tapi kalau suaminya bilang nih, ibu-ibu ya, istriku, kasihku, belahan jiwaku, sepertinya daster yang engkau pakai ini sudah tidak enak dipandang gitu ya. Saya pengen tak belikan baju baru ya, baju daster yang bisa saya berikan kepadamu, dan ketika aku memandangmu itu lebih bagus lagi. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Baju yang daster yang tadinya sudah compang-camping, yang mungkin sudah bolong di sana sini, walaupun itu enak dipakai, kalau itu permintaan suami untuk kita pensiunkan daster itu, ya kita pensiunkan. Kita pakai dengan pemberian suami yang baru, dengan pakaian dalam ini. Dan teman-teman nih ya, perlu kita ingat juga, perbanyak ya pakaian di dalam itu harusnya lebih indah daripada pakaian yang kita pakai di luar ya. Kenapa? Karena kalau kita niatkan pakaian yang kita pakai di dalam untuk mencari ridho suami, maka kita dapat pahalanya ya. Jadi jangan sampai terbalik, orang pakai pakaian yang di luar lebih bagus daripada pakaian yang di dalam, khususnya para istri yang sudah punya suami. Makanya dibalik ya, karena sesungguhnya ketika kita memakai pakaian itu yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak Allah termasuk juga apabila suami ridho kepada kita semuanya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa juga yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika ada seseorang yang memakai pakaian baru, maka kita doakan ilbas jadidan. Ya, ilbas jadidan tuh silahkan kenakan pakaian baru. Wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah engkau dengan mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya teman-teman, doa ini juga bagus. Doa di mana kalau kita lihat ya dari kalimatnya itu Rasulullah SAW memberikan peringatan untuk kita semuanya ya, untuk boleh yang namanya memakai pakaian baru. Tapi ketika memakai pakaian baru, maka hiduplah dengan terpuji, tidak minta-minta ya, hiduplah dengan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika meninggal dunia, maka carilah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara terbaik kita untuk mendapatkan kehidupan dan kematian yang Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kehidupan yang terpuji, kehidupan yang mulia, karena kemuliaan yang harus kita cari, rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaan yang harus kita cari, dan semoga kita semuanya mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah apa yang bisa kita ucapkan ketika kita akan melepas pakaian. Nah, subhanallah, kita mau melepas pakaian aja kita harus berdoa teman-teman. Apa doanya? Simple doanya. Insya Allah tanpa dihafal pun ibu-ibu sudah hafal. Doanya cuman Bismillah. Jadi teman-teman nih kalau mau melepas pakaian, baca Bismillah. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, batas antara pandangan jin dengan aurat manusia, ya,
yaitu ketika salah seorang mereka melepas pakaiannya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ya, jadi kalau kita lepas pakaian dan baca bismillah berarti jin sudah tidak bisa lagi melihat aurat kita. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang dia melepas pakaian dan baca bismillah tiba-tiba dicintai oleh jin. Ya, karena jinnya lihat auratnya. Ini sesuatu yang sangat simpel, tapi harus kita perjuangkan untuk diamalkan. Ya, karena kan kita kadang lupa, lepas pakaian lepas saja tanpa membaca bismillah. Jangan sekali-kali ditambahi ar-Rahmanir-Rahim, karena ini adalah amal ibadah. Rasulullah nggak ngajarin tambahin ar-Rahmanir-Rahim, cukup aja bismillah. Yang Rasulullah SAW ajarkan bismillah. Ya sudah, kita baca bismillah. Kadang kita itu terlalu, mohon maaf ya, terlalu kayaknya kurang afdol deh kalau nggak tambah ar-Rahmanir-Rahim. Loh, sekarang yang afdol tuh, yang utama tuh kita atau Rasulullah? Kan Rasulullah yang ngajarin demikian, bismillah. Maka nggak usah yang namanya ditambah-tambahin dalam hal ibadah, karena ini sudah cukup. Rasulullah SAW sudah memberitahu kita dengan gamblang segamblang-gamblangnya. Maka ketika membuka pakaian, jangan lupa teman-teman ucapkan bismillah.